Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi tentang penjernih air dari bahan buatan. Ada yang tahu nggak sih apa sih bahan buatan? Jadi bahan buatan itu adalah bahan yang berasal dari bahan kimia. Kemudian, bahan-bahan dan alat penjernih air dari bahan buatan antara lain, yang pertama ada klorin tablet. Seperti apa sih gambar dari klorin tablet? Seperti ini gambarnya. Klorin tablet adalah bahan buatan yang berguna untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang hidup di dalam air. Kemudian yang kedua, bahan yang digunakan dalam penjernih air dari bahan buatan ada pasir aktif. Pasir aktif itu berfungsi untuk menyaring air dalam sumur bor. Biasanya warnanya itu hitam. Gambarnya seperti apa? Seperti ini gambarnya. Selanjutnya yang ketiga ada resin softener. Resin softener sendiri itu berfungsi untuk menurunkan kandungan kapur di dalam air. Seperti apa gambarnya? Seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada yang keempat adalah resin cation. Fungsi dari resin cation adalah resin cation biasanya digunakan untuk industri air minum, bisa pabrik pembuatan air minum, kemudian isi ulang air minum atau galon ya. Gambarnya seperti apa? Resin cation seperti ini gambarnya. Bahan buatan yang selanjutnya adalah pasir zeolit. Seperti ini pasir zeolit. Berfungsi untuk menyaring air dan menambah oksigen di dalam air. Tentunya kita tahu ya kalau dalam tentunya kita tahu ya kalau dalam air itu mengandung oksigen. Bahan penjernih air buatan adalah pasir mangan yang berwarna merah. Fungsi dari pasir mangan berwarna merah itu menurunkan zat besi atau logam berat di dalam air. Karena di dalam air itu tentunya mengandung zat besi ya. Zat besi dalam air itu kalau berlebihan kita konsumsi juga tidak bagus bagi tubuh kita. Selanjutnya bahan buatan ada pasir silika. Gambarnya seperti ini. Fungsinya untuk menyaring lumpur, kemudian tanah, kemudian partikel-partikel yang ada di dalam air. Selanjutnya ada karbon aktif atau arang aktif. Fungsinya menyerap kotoran di dalam air. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada tawas dan kaporit. Sebelumnya tawas dan kaporit itu sudah kita bahas di video yang sebelumnya ya. Biasanya tawas dan kaporit itu digunakan untuk kolam renang. Jadi pembersih atau penjernih air dalam kolam renang. Gambarnya tawas dan kaporit itu berbeda ya. Kalau tawas seperti ini. Kemudian kalau kaporit itu seperti ini. Nah, kemudian bahan yang terakhir ada polialuminium klorida atau PAC. PAC ini juga bahan yang sering digunakan dalam masyarakat yang berguna untuk mengendapkan lumpur di dalam air. Adapun gambar PAC itu seperti ini. Kemudian berikut adalah bahan buatan yang sering digunakan di masyarakat. Ada tawas, kemudian ada kaporit, kemudian ada batu gamping atau batu kapur, kemudian ada PAC, dan ada arang batok kelapa. Sekarang kita bahas fungsinya satu persatu. Yang pertama fungsi dari tawas dan batu gamping. Fungsi dari tawas dan batu gamping itu untuk mengendapkan kotoran di dalam air tetapi tidak bisa membunuh kuman. Selanjutnya ada kaporit. Kaporit itu berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri tetapi tidak dapat mengendapkan air.
Yang terakhir ada arang batok kelapa. Fungsinya itu untuk menghilangkan bau, rasa yang tidak enak, dan menjernihkan air. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang bahan penjernih air bahan buatan ya. Kalau misalkan kalian tidak paham, silahkan tanya saya dengan cara komen di kolom komentar. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.